Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Guru kita, Ustaz kita, imam kita, Ustaz Haji Dadi Kurnia, insyaallah Allah rahmati, ketua DKM, orang tua kita sesepuh Pak Yasmin, Ustaz Doktor sudah ada di sini. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali sama-sama kita belajar thalabul ilmi di masjid yang mulia ini. Berdoa kita semoga Allah senantiasa mengingatkan kita sehat walafiat. Begitu juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum kerabat kita, panjang umur, lapang rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya. Yang sudah mendahului kita, semoga mereka lapang dalam kuburnya, dijadikan kuburnya laksana taman-taman surga. Anak-anak kita, anak yang saleh dan salehah, Allah jaga mereka dari segala macam keburukan neraka dunia. Dan kalau mereka nanti menjadi pejabat yang adil. Kalau mereka nanti menjadi orang kaya yang dermawan. Kalau jadi orang pandai, mereka jadi orang pandai yang rendah hati. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bulan lalu tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi alhamdulillah subuh hari ini senang hati, meskipun subuhnya sekarang cepat sekali ya Pak ya. Jam 4 lewat berapa ya tadi itu? 5 panak ya kan? Masyaallah. Berangkat tadi pagi jam 4 kurang seperempat. Begitulah berputar. Sekarang malamnya sedikit, siangnya panjang gitu ya. Tapi kalau memang hati kita sudah ke masjid ya tetap aja sholat subuh kita, apa ya? Mau azannya jam 4 seperempat, tetap lagi masuk kita. Nanti bentar lagi jam 4.30, tengah 5. Nanti jam 5 baru azan. Tapi kalau hati kita tak di masjid, mau jam berapa juga azan subuhnya, tak ke masjid kita. Gitu kan? Nah, bersyukur kita. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ibu-ibu ya, luar biasa ibu-ibu nih, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan mau jam berapa juga subuhnya tetap bisa kita sholat subuh berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu pesan, saya juga tidak bisa, banyak kali alasan nggak bisa selalu setiap waktu ke masjid itu ya Pak. Tapi kalau saya bilang kalau tak bisa 5 waktu, paling tidak 4 waktu. Kalau 4 waktu pun tak bisa, ya paling tidak 3 waktu. Kalau 3 waktu pun tak bisa, ya paling tidak 2 waktu. Terserahlah, ambillah. Tak bisa maghrib, isya. Isya tak bisa subuh. Tak bisa subuh, zuhur. Zuhur tak bisa, asar. Kalau 2 waktu pun tak bisa karena banyaknya urusan, masih di jalan, masih belum pulang, paling tidak sekali sehari 1 waktu kita tetap ke masjid berjamaah. Subuh ini aja lah.
Tapi kalau pula subuh pun tak sempat, zuhur pun tak sempat, asar juga masih di jalan, maghrib masih macet, isya belum nyampe, nah itulah. Nanti kita dibawa ke masjid kalau sudah di geranda aja gini kan. Gak bisa ke masjid, nanti dipaksa ke masjid. Bukan lagi sholat, bukan lagi di belakang makmum, tapi depan, kasih terhormat sekalian situ. Gak mau kau di belakang, di depan kau. Nah, gitu sadari kan. Gak mau di belakang imam, di depan imam kita tak. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Walaupun sekali istiqomah, kalau bisa 2 kali istiqomah, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mudah-mudahan kita tetap hati kita terpaut dengan masih ingat Bapak Ibu waktu guru kita menjelaskan 7 golongan yang kelak di yaumil akhir itu mendapatkan naungan ketika tidak ada lagi naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun mu'allaqun bil masajid. Ketika seorang hatinya terpaut dengan masjid. Itu bisa, ini kabelnya. Coba. Saya kabelnya bisa, enggak bisa. Baik. Waktu sebulan yang lalu saya khutbah itu tentang kezaliman. Dia nggak bisa jadi apa? Yang ini itu yang tipis. Ininya itu lubangnya itu tipis. Jangan tipis. Itu lancar. Iya. Gak apa-apa lah. Gak bisa dia tipis. Nah, saya jelaskan ketika itu namanya khutbah Jumat singkat 10 menit. Saya tulis di Hikmah Republika judulnya Melawan Kezaliman. Setidaknya kita masih berani nggak melawan kezaliman itu kan Pak? Ini tentang kezaliman. Zalim itu artinya wadamus syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Dan zalim itu dosa. Kupiyah tempatnya di mana nih Pak? Pala. Ini adil namanya. Jadi kalau adil itu al-adlun wada'u syai' fi mahallihi. Tempatkan dia pada tempatnya atau keadaannya. Nah, ini memang udah adil nih. Tapi kalau kupiyah kita copot, kita sedipitin di sini, itu zalim namanya. Zalim namanya. Itu cara bahasanya begitu, Pak. Gitu. Makanya kalau tempatkan sesuatu pada tempatnya, menyampaikan sesuatu kepada orangnya, itu namanya adil. Begitu kita tidak melakukan sesuatu kepada orang yang semestinya kita perlakukan, namanya zalim. Rasulullah bersabda, ittaquz zulma. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi gelap nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dosa. Jadi ketika itu saya mengutip Jami' As-Saghir Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan ada kezaliman yang tidak diampuni Allah. Az-zulmun la yaghfirullah, yaitu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Yang kedua, zulmun yaghfirullah, kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri. Ketika kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan kita melanggar larangannya. Yang ketiga adalah az-zulmun la yutrukuhu, kezaliman yang tidak dilupakan, yang tak akan dibiarkan. Nah, artinya apa? Kezaliman yang ini tidak akan dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah sebelum orangnya itu memaafkan kita. Ini berkaitan dengan orang lain, dengan sesama. Kalau yang dua tadi, kita mohon ampun kepada Allah, taubat kita masih ada, Allah ampuni. Tapi kalau kezaliman kepada sesama manusia, tidak Allah ampuni sebelum orang itu mengampuni kita, memaafkan kita. Ini beratnya, dan dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, yang tidak dibiarkan oleh Allah, saya membaginya 3. Dan sudah saya tulis di Hikmah Republika.
Dan tidak akan saya bahas hari ini, hanya satu yang akan saya bahas. Yang pertama namanya kezaliman sosial. Kezaliman antara orang per orang di antara kita. Kezaliman seorang anak kepada orang tuanya. Kezaliman orang tua kepada anaknya. Kezaliman antara tetangga dengan tetangga, teman dengan teman. Relasinya sama. Kezaliman kita kepada tetangga, kepada orang lewat. Kita jadikan jalan sebagai garasi. Kalau parkir masih mending. Di mana sekarang jalan udah sempit, dibikinnya jalan itu garasi rumahnya, Pak. Artinya apa? Selalu di situ. Dosa enggak itu, Pak? Mengganggu orang. Kalau cuma parkir masih mending, garasi dibikinnya di situ, selalu di situ. Setiap kali orang lewat, dimaki-maki itu yang punya mobil itu, diumpet, apa itu namanya itu? Kesel gitu kan? Ini jalan-jalan bukan itu sarana umum. Itu kezaliman sosial. Buang sampah sembarangan, itu di bawah situ. Siapa orang yang lewat lempar, zolim secara sosial. Dan orang yang terganggu dengan perbuatan kita tidak akan Allah maafkan. Walau 10 kali kita naik haji, 50 kali umroh tiap hari, enggak diampuni Allah dosa kita. Walaupun tiap malam kita tahajud, Pak, sampai berbekas di sini sujudnya. Tapi kalau dosa sosial kita tak diampuni oleh orang yang merasa dirugikan, tidak akan diampuni Allah. Itu kezaliman sosial. Yang kedua, kezaliman struktural. Struktural itu kekuasaan, relasinya kuasa. Penguasa zolim kepada rakyatnya. Jadi pejabat dia, jadi menteri dia, tapi korupsi. Mestinya disampaikan ini amanah, nggak disampaikan. Jadi gubernur korupsi, jadi bupati, wali kota, jadi pimpro. Hati-hati. Apa namanya pimpro? Pimpinan proyek. Tuh. Yang mestinya aspalnya 7 cm jadi 6 cm, dimakan aspalnya. Tuh. Kezaliman struktural itu, Pak. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman struktural itu tidak diampuni oleh Allah sampai orang yang banyak ini memaafkannya. Sanggup enggak itu? Wah, kalau antara kita masih zalim, Pak, tetangga kita, aku mohon maaf lah, lebaran kumpul kita masih penting. Tapi kalau kezalimannya struktural, kekuasaannya begini, ini yang mengerikan. Kalau saya kemungkinan dosa strukturalnya karena saya ketua yayasan, Pak. Ya, ketua yayasan, ada sekolah, di situ ada guru, ya kan, Pak? Ada guru, ada pegawai karyawan. Nah, kalau sampai tak kunaikkan gajinya padahal sudah waktunya naik gaji, zolim. Dan kalau dia tiap hari ngedumel dia, zolim. Ya Allah, ini Pak Tanjung nih zolim nih, gaji saya udah naik tak dinaikin. Dosa saya tidak diampuni oleh Allah sampai orang itu ridho. Meskipun ceramah tiap hari, umroh tiap hari, nggak ada cerita. Karena ini la yutruku, kezaliman yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hari ini Bapak sekalian, ini saya bawa, ini ada sisanya sedikit, kezaliman intelektual. Kezaliman tentang ilmu. Nih, nanti dibagikan. Kalau sekarang dibaginya baca. Ini enggak lihat ustaznya. Gampang. Ini bacanya enggak cuma 10 menitnya bacanya ini. Ya Pak Haji. Bikinnya 2 hari. Coba Pak. Segini nih, cuma 2 halamannya nih Pak, segini nih tuh. 2 hari saya nulisnya, sehari membacanya, sehari menulisnya. Bapak membacanya 10 menit, itu pun tak dibaca. Begitu dikasih coba gini-gini doang. Tuh. 3 kali Itu zolim juga itu Pak. Kalau sampai ini kubagikan ini ke ibu, ke bapak, tak dibaca, zolim bapak sama aku. Dan ad-da'watul mazlum, wah ini Ustaz kan. Jadi jangan zolimi aku, berdoa aku nanti. Makmum itu dakwah, doa orang yang dizolimi itu langsung tembus ke aras. Makanya hati-hati kita Pak. Awas kalau zolim kepada anak, anak berdoa, ya Allah, libaslah ayahku ini 3 kali dia, awas kok. Jangan sampai, mudah-mudahan lah Pak, kita terhindar dari kezaliman, karena ini dosa yang zalim yang paling besar kepada Allah, syirik, baru dosa kepada kita sendiri karena kita nggak taat, baru dosa sosial struktural. Nah, yang ketiga ini
Yang tadi yang nomor 3 yang tidak diampuni adalah kezaliman intelektual. Bapak Ibu sekalian, di tulisan ini saya hanya menyebutkan 3 tandanya, indikatornya kalau kita zolim secara intelektual, secara keilmuan. Tapi begitulah Ustaz tadi, kalau udah menulis Pak, udah selesai, terus dibaca lagi, ada yang kurang. Oh kemarin aku nggak kepikir. Gitu. Setelah dimuat, kayaknya kurang nih. Nah, ini pun sama. Itulah Pak, ternyata kalau belajar itu, makin belajar kita makin banyak tak tahu ya. Kalau udah baca, terus kita ngajar lagi, ya kan Ustaz ya? Oh iya, kemarin itu juga yang kita sampaikan ke mahasiswa kelas ini yang sampaikan. Begitu besok ke mahasiswa yang lain, materinya sama, tapi kemarin gak keingat, ingatnya sekarang. Nambah lagi ilmu kita. Itu namanya belajar. Makanya betul para ulama itu makin banyak mereka mengajar dan menulis, ilmunya makin banyak. Nah ini pun sama. Di sini sebutkan ada 3, saya tambah 1. Justru yang nomor 1-nya saya lupa. Yang pertama itu Pak, namanya kita zolim secara intelektual, secara keilmuan adalah tidak mau mencari ilmu. Itu yang pertama. Tidak mau mencari ilmu. Artinya tak mau belajar. Ini yang semua yang ada di sini nih Pak, yang dengarkan ini nih, ini berarti tak ada zolim yang pertama ini. Karena sudah datang menuntut ilmu, belajar, nyempetin. Nantilah kalau sempat. Bukan, harus sempatkan. Pokoknya kalau hari Minggu, hari Ahad pagi, sempatkan mau ngaji. Kenapa? Wajib apa sunnah ini Pak, belajar ini? Pak, wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Berarti kalau tak menuntut ilmu, tak mau belajar, berdosa. Dosa terhadap diri sendiri itu Pak, zolim terhadap diri sendiri. Makanya kita wajib mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu ada 2 macam. Imam Al-Ghazali dikutip sama guru saya Dr. Radian Husain menyebutkan ilmu itu ada 2 macam. Ada namanya ilmu fardu ain, ada namanya ilmu fardu kifayah. Ini wajib Pak hukumnya menuntut ilmu ini. Kalau ilmu fardu ain itu berkaitan dengan akidah dan ibadah. Jadi mengenal Allah, ya Ustaz kan, ma'rifatullah, sifat 20 tentang keesaan Allah wajib. Siapa Tuhanmu? Udahlah aku terserah Ustaz tadi aja lah, ikut aja aku. Enggak bisa. Kita harus tahu secara akidahnya, ilmu kita tentang Allah, la ilaha illallah. Makanya kan Fadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam itu ketahuilah. Artinya apa? Kata Pak Kiai Didin, ilmu dulu. Berilmu tentang Allah. Nah itu Pak. Jadi kita semua wajib punya ilmu akidah supaya kita tahu Allah itu apa, siapa, itu harus tahu kan Pak. Tuh. Jadi ilmu fardu ain adalah ilmu akidah dan ilmu ibadah. Salat kita walaupun kita makmum, wajib nggak kita tahu Pak rukun salat? Pak, wajib nggak kita tahu rukun salat? Wajib nggak kita tahu baca Al-Fatihahnya Pak? Nggak bisa walaupun kita makmum. Terserah Ustaz tadi aja lah. Kita mah amin. Allahu Akbar. Enggak ada, sama-sama kita harus baca kan Pak. Salat apa? Ya terserah imam aja lah. Iya, salat apa? Terserah imam. Enggak bisa. Karena ini ilmu Pak, ilmu fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah, kita yang tahunya kalau ilmu fardu kifayah ilmu apa Pak? Tentang apa itu? Salat jenazah. Cuma itu doang dari dulu dijelasin Pak Ji. Ya Pak Ji. Fardu kifayah, udah jenazah aja urusannya itu. Udahlah, kalau udah ada yang sholatin aman kita, lepas. Fardu kifayah. Kalau sudah sekelompok orang menunaikan, kita sudah tak berdosa lagi. Fardu kifayah jenazah. Itu hanya salah satu Pak. Semua ilmu tentang muamalah itu fardu kifayah. Ilmu tentang ekonomi bisnis itu fardu kifayah, tapi wajib ada orang Islam yang tahu itu.
supaya ekonomi kita tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Ilmu tentang pesawat terbang wajib itu Pak, wajib fardu kifayah, supaya kita naik pesawatnya jangan bikinan orang Amerika melulu. Makanya kita bersyukur ada Profesor almarhum Habibie, dibikinnya pesawat gitu. Itu namanya fardu kifayah. Semua ilmu-ilmu muamalah, interaksi teknologi, semua itu fardu kifayah. Wajib ada orang Islam yang belajar itu Pak. Coba Pak, kalau tidak ada kita dokter bidan melahirkan, dokter anak yang perempuan, semuanya laki-laki, dan laki-lakinya non muslim pula lagi. Istri kita mau melahirkan, gimana perasaan bapak istri kita dibuka-buka sama dia begitu, dikut, emang dia nggak ngelihat begini. Makanya wajib kita menyiapkan dokter perempuan muslimah supaya kalau istri kita melahirkan, perempuan yang nangani, jangan laki-laki. Tuh, kenapa jadi tegang begini? Iya, artinya Pak, jangan semuanya ustadz anaknya Pak. Anak saya sudah dikirim ke Kairo, sudah, yang lain kirim ke Jerman. Kirim kemana? Artinya apa? Semua bidang keilmuan harus ada kita. Jadi itu semua fi sabilillah. Sekarang itu Pak, dokter hafal 30 juz di UIN Jakarta, Fakultas Kedokteran. Nah, bagi santri yang hafal 30 juz ya Ustaz ya, ada beasiswa fakultas ini, supaya apa? Semua bidang keilmuan ada orang Islamnya. Jangan cuma sholat jenazah aja Ustaz ya. 5 menit doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sini masih 4 takbir, nggak ada rukuknya kan? Kalau rukuk sujud lama pula lagi lah itu kan? Cuma itu doang. Enggak, fardu kifayah itu semua aspek keilmuan Pak. Makanya anak kita harus ada yang sekolahnya teknologi, sekolah bengkel, sekolah apalagi itu namanya itu tuh, antariksa, apalagi Pak? Arsitek. Emang bisa Ustadz Dadi bangun masjid macam begini, baca kitab kuning? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan arsitek yang bikin ini Pak. Kalau yang kita bikin kitab kuning malah kita tempelin di situ Ustaz. Begitulah namanya ilmu itu Pak. Jadi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah itu tadi. Kezaliman yang pertama adalah tak mau mencari ilmu, tak mau belajar. Ayo Pak belajar kita. Saya pun belajar. Semuanya belajar. Orang yang sudah berilmu pun tak mau lagi dia belajar, bodoh dia. Ayo Ustaz. Merasa dirinya pintar, udah ngaji, udah tamatan dari Saudi, dari mana? Udah hafal hadis 10 20, udah langsung tak mau belajar lagi. Oh, enggak bisa. Kata Ibnu Mubarak, saya tulis di sini Pak, dikutip dari Ihya Ulumuddin itu. Selagi orang itu, ketika orang itu tak mau lagi belajar, maka disitulah bodohnya dia. Makanya kalaupun sudah profesor belajar lagi. Saya salut sama guru kita Pak Kiai Didin Hafiduddin itu Pak. Kalau mau ngajar dia kitab tafsir begini nih, banyak bukunya dibawa. Coba Pak, Kiai ngaji. Ini nih tengah enam kami ngaji nih. Tafsir Sofwatul Tafasir. Masih ada buku-buku yang lain. Sebelum mulai ngaji masih belajar di rumah Pak Kiai profesor doktor. Kita ngaji nggak bawa apa-apa. Itu pun kalau dengarin masih mending. Tapi itu sudah mending Pak mau dan kita datang. Sama dengan mahasiswa sekarang, kuliah mahasiswa nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP doang. Coba, paling kesal aku sama mahasiswa macam ini. Sok kali kau, sombong kali kau. Aku aja yang dosennya masih bawa buku, bawa tas. Paling tidak kan gaya Ustaz. Wah, Bang Tanjung nih masih pakai bawa buku aja, gaya. Setidaknya depan mahasiswa punya buku kita. Ini mahasiswa bawa tas kagak, pulpen kagak, cuma bawa HP doang. Entah apa lah kerjaan dia situ. Terus minta nilai A, enggak, aku kasih kau nilai A. Yang enggak bawa buku enggak aku kasih. Karena enggak ada, sama kan mau ke sawah Pak, enggak bawa cangkul. Coba mau kemana? Mau ke sawah. Mana tandanya? Pokoknya ke sawah aja. Alatnya mana? Alah, insya Allah Allah yang takdirkan semuanya. Bisa begitu, iya kan?
Tuh, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi yang pertama adalah, udah 24 menit. Kita targetnya cuma 40 menit. 15 menit lagi. Yang pertama, tidak mau mencari ilmu. Yang kedua, nah ini yang di sini nomor pertama. Sudah dapat ilmu, ilmunya tak diajarkan. Ini zolim, Pak. Mengaji aja kerjaannya. Masuk pesantren 10 tahun, berangkat ke Timur Tengah 10 tahun, pulang-pulang nggak ngajar. Ya matilah. Jadi kalau kayak itu bilang, kalau kau sudah mengaji, sudah nyantri, tak mengajar, mati aja kau. Karena kan punya ilmu tak diajarkan, mana ada ilmunya itu? Baru jadi ilmu kalau pertama diajarkan. Saya terus terang, Pak, ilmunya dikit. Ibaratnya nih mau ngaji begini nih Pak Haji Asmin nih, baca dulu, ngaji dulu, saya baru nyampein. Besok ini mau nulis nih saya nih. Apalagi mau saya tulis? Ngaji dulu saya, Pak. Kok nggak begitu, ilmu kan dikit. Dengerin dulu ceramah Ustadz ini. Oh, sana ada pengajian, saya hadir dulu. Dengerin. Baru saya catat, baru saya tulis. Jadi saya ngajar pun harus belajar dulu. Dan saya bersyukur sekarang, Pak, sama kita, Pak. Sadar kita, Pak. Saya kayak hari Ahad begini nih, tafsir suatu tafsir tengah anak sama Pak Kiai Didi. Hari Senin, Bulughul Maram, Dr. Alim. Selasa Rabu pagi pada subuh 1 jam, Pak, tafsir Jalalain. Hari Kamis Mukhtarul Ahadis. Itu semuanya dari pesantren Ulil Albab di Wika, Pak. Hari Jumat Ta'limul Muta'alim. Hari Sabtu usul fikih. Seminggu itu, Pak, saya selalu ngaji ba'da subuh 45 sampai 1 jam. Tapi itu makin bodoh aja orang saya. Ini kok nggak tahu saya ini. Masya Allah, ini saya baru tahu yang ini, baru tahu kita sekarang. Gitu, Pak. Jadi kalau tak mau belajar, ujungnya itu nanti sok tahu. Tak mau belajar, sok tahu. Allah itu kan ini itu Allah. Itu tak mau belajar sih. Tapi tandanya orang belajar, Pak, makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita tidak tahu. Makanya guru-guru kayak itu nggak mau berhenti belajar. Kalau dia tak mengajar, belajar dia. Kemarin saya diminta ngisi pengajian di kampus UI Ustaz. Pak Kiai Didin ada di situ di depan. Gemetaran saya begini. Pak Kiai Didin masih, bayangkan, Pak, ngaji pegawai UIK, dosen karyawan. Pak Kiai guru besar kita duduk di situ tuh, Pak. Aduh. Cuman artinya apa? Masih mau dia mendengar, Pak. Ini baru belajar 5-6 tahun, 10 tahun, tak mau lagi dengar orang ceramah. Maunya ceramah aja. Allah, saya itu ditegur Pak Kiai, jangan khutbah aja kerjaan kau. Jadi jamaah, dengarin orang khutbah. Iya Pak Kiai, tapi cuman Pak Kiai jadwal udah penuh begini, bagaimana lagi? Alasannya. Makanya diganti dengan macam. Jadi yang kedua adalah ilmu yang tidak diajarkan. Jadi kalau punya ilmu kayak inilah, Pak, pulang dari sini nih, walaupun 1-2 patah kata, Pak, sampaikan ke istri di rumah. Dek, Bu, sini Bu. Tadi aku ngaji sama Ustaz Tanjung yang tampan itu. Ibu tahu nggak kalau ada kezaliman intelektual? 2-3 patah kata ini udah ngajar namanya. Dan kalau Bapak ajarkan ini, Bapak ingatnya 2 kali lipat. Karena Bapak ajarkan kan? Kenapa saya ingat-ingat ini, Pak? Karena saya sudah baca, saya tulis pula. Udah saya tulis, saya ajarkan pula. Makanya ingatnya lama. Kalau cuma nggak dengar begini, Pak, hasilnya cuma 25%, ya Ustaz ya. Cuma dengerin. Baru lagi lewat nanti pintu pagar sana, Pak, ditanya, apanya tadi isi yang disampaikan sama Ustaz tuh? Apanya tadi ya? Udahlah pula tak dicatat kan? Udahlah tak dicatat. Aduh, lupa aku. Karena kita cepat lupa. Orang naruh jam tangan aja sering kita lupa. Jam tangan mana, Bu? Jam tangan mana, Bu? Itu di mana? Udah dipakai, masih lupa kita. Apalagi pelajaran. Makanya menulis kita mau ditulis. Guru-guru kita itu begitu menulis. Jadi ilmu itu harus ajarkan. Jadi belajar mengajar. Itu, Pak, belajar dan ajarkan. Kalau kita ajarkan berarti, makanya kan salah satu yang tidak terputus itu kan Ustaz, tidak terputus pahalanya kalau kita meninggal, yang salah satunya adalah ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang diajarkan.
dan itu manfaat ilmunya. Makanya guru-guru kita yang mengajar itu ilmu pahalanya mengalir jalan sampai hari kiamat karena diajarkan ilmunya. Kalau ilmu pula tak diajarkan, masa pula udah menyantri dia 6 tahun di pondok, pulang-pulang cuma mengajar di madrasah aja nggak enak, nggak level mengajar di madrasah. Ada di rumah ada 2 orang anak, meski 1 orang Pak, ajarkan 1 orangnya murid ya, ajarin. Pak Zarkasi pendiri Gontor itu kan, Zarkasi. Andaikan muridku tinggal 1, aku akan tetap mengajar. Itu yang bikin kami semangat ini Pak. Kadang mahasiswa tinggal 5 orang. Saya pernah mengajar dulu di Unida Juanda itu Ustaz, mahasiswanya cuma 5 orang. Andaikan segala 1 kau ajar kau sampai kau sarjana, dan 5-5-nya sampai sarjana, cuma 5 Pak. Tapi sampai sarjana 5-5-nya. Ada cerita kita. Karena 5 orang ini kan manusia Pak. Meskipun sekarang sediawa kan. Mana lebih besar gaji guru daripada pembimbing anjing? Pembimbing anjing apa namanya itu? Yang pelatih anjing. Mana lebih besar gajinya guru daripada pelatih anjing? Nggak tahu apa? 10 kali lipat lebih. Gaji guru kita hanya 500.000, 600.000. Itu pelatih anjing bisa 10 juta sebulan Pak. Supaya anjingnya bisa mengerti. Cet sana. Us anjingnya Pak. Jadi guru beralih jadi pelatih anjing. Kenapa? Mengajar manusia tak ada harganya katanya. Tapi ngomong melatih anjing, tuh pelatih binatang-binatang piaraan itu yang apa itu? Iya, sama yang di air itu lumba-lumba. Gede kali. Jadi lebih besar jadi pelatih binatang daripada pembimbing manusia. Repot sekarang jadi guru. Lihat Pak di Konawe yang Sulawesi, yang gurunya itu di penjara. Katanya dipukul sama gurunya, berbekas anaknya polisi. Udah masuk ke pengadilan. Supriani. Bayangkan Pak, kalau guru sudah tidak berani bersikap tegas kepada muridnya karena takut nanti di penjara, kira-kira guru itu masih mau nggak ngajar anak kita? Jangan merasa bangga Bapak, mau apapun jabatan Bapak, kalau guru itu tak peduli sama anak kita, 10 tahun yang akan datang Bapak akan menangis. Makanya kemarin beredar video, ya kan, yang video beredar tuh viral. Kenapa? Daripada di penjara mendingan anaknya berantem muridnya, bodoh amat. Biarin, dibully, bodoh amat. Daripada lerai, kan di Jawa kemarin yang laki-laki itu karena melerai muridnya bertengkar. Jauh mana dari kemarin tuh Pak? Itu juga di ini proses pengadilan polisi. Itu Pak. Jadi kalau guru sudah tak berani lagi melerai muridnya berantem, tak berani lagi melarang dan membentaknya, tak berani lagi sentil kupingnya, udah terjadilah maka 5 tahun 10 tahun yang akan datang, yakin saya akan lebih hancur negara kita ini karena anak-anak kita apa? Tak ada guru yang berani. Jangan, sini kau pegang, enggak, daripada aku di penjara mendingan ku biarin aja, penting gajian tiap bulan. Yang rugi orang tuanya Pak, kitanya yang rugi. Maka itulah bedanya generasi kita yang Pak nih, seumur-umur kita nih yang tahun 70-an, apalagi Pak Haji yang 60-an nih, yang udah tua-tua ini. Justru ayah kita dulu ngasih ke guru ngaji, saya masih ingat. Dicari guru mengaji yang ada rotannya. Bukan hanya sentilannya, rotan. Kho, yang benar kau. Kho. Kalau di sekolah terlambat kita dikit, berdiri. Strap namanya. Strap. Pancasila. Kau berdiri kau situ. Terlambat kita upacara, hormat kau 1 jam. Jumur. Begitu kuku kita lupa dipotong Pak. Saya masih ingat sampai sekarang. Padahal itu kan 78, 79 SD. Ingat saya pas sakitnya itu yang penggaris yang kayu itu, ingat kita. Apa namanya itu? Jidat. Yang penggaris kayu.
Hah, angkat tangan kau. Bikin begini. Pah. Wah, sampai sekarang teringat. Wah, telinga. Tak hafal kau. Tak mandi kau. Pulang nangis awak. Iya, dijawab rupa guru aku tadi di sekolah. Kenapa kau rupanya? Terlambat aku ini. Yang mana yang dijawab tadi? Yang gini ya. Yang sebelah lagi dipencet sama dia. Makanya yang benar kau. Tapi hasilnya itu ini. Makanya sekarang ada istilah generasi strawberry. Gadget. Strawberry yang kecil, indah, menawan, merah, merona. Kalau dipencet, cuma dipencet doang, langsung benyek. Apalagi kalau dibanting. Makanya merengek aja kerjaannya, mudah putus asa, mengeluh aja kerjaannya. Dan jangan bangga kita. Orang tua dikit-dikit apa? Sekarang kita alhamdulillah di sekolah masih tetap kita jaga ini Pak. Saya bilang sama guru-guru, kau marahin anak itu, kau bentak yang keras kalau dia salah, asal jangan kau tampar aja mukanya. Aku bertanggung jawab. Siapapun orang tuanya, saya yang hadapi. Kalau ada penjara, aku yang pertama penjaranya. Tak asal jangan kau tampar aja anaknya, jangan kau tonjok mukanya, apalagi kalau kau banting. Enggak, jangan ada kekerasan fisik. Dan dari awal kita bilang, Pak, orang tua murid sudah bilang, Bapak mau nggak anaknya dibentak di sini? Tak mau, tak usah jadi. Kalau terjadi begini-begini, Bapak mau lapor polisi atau kita selesaikan? Lapor polisi, tak usah jadi. Jangan buat guru kami sini takut bersikap tegas. Tapi kalau mereka salah, kami yang menghukum. Kalau anak bapak ibu berantem dengan anak yang lain, kami akan derai. Gak usah datang rame-rame ke sini. Berat kita kalau sampai terancam ya Pak. Ya, insyaallah. Udah habis waktunya. Saya Pak kalau ceramah di sini nih paling semangat kurasa. Kalau bisa sampai zuhur pun kita mainkan ini. Masih ada 4 menit, 5 menit lagi. Jadi yang pertama tadi apa? Tak mau mencari ilmu. Yang kedua, ilmunya tak diajarkan. Itu zolim namanya. Zolim terhadap dirinya dan zolim kepada orang yang harus menerima ilmu. Kalau nunggu sempurna kan gak pernah kita sempurna Pak Ustaz. Apa gimana Pak itu masalah ibadah haji itu? Mohon maaf saya nggak bisa mengajarkan karena saya belum haji. Ya tapi bagaimana saya barangkali? Kalau memang tahu ajarkan sajalah. Saya kan masih banyak dosa, nggak berani saya mengajar. Kalau urusan dosa, emang ustadz yang ngajarin tak berdosa? Kan kita manusia kan Pak. Jangan lihat kesalahan sayanya, jangan lihat kesalahan ustadznya. Kita bukan nabi. Dari keluar dari sini mungkin sudah ada dosanya kita. Cuma kan kita perbaiki kan Pak. Kita perbaiki salah ini. Makanya kalau ustadz itu juga ingatin Pak. Ingatkan kami kalau salah. Ustadz salah itu, jangan begitu. Saya berapa kali ditegur sama jamaah tuh. Ustadz begini. Ya, terima kasih Pak sudah diingatkan. Kalau Bapak tak ingatkan, tak sadar aku kalau aku salah. Gitu Pak. Karena kalau udah megang mic ini nih, perasaan udah mantap aja, nggak ada salahnya. Ingatkan Pak kalau salah. Sama dengan khotib Jumat, kalau Bapak nggak ingatkan 2 jam dia khutbah macam mana tuh? Khutbah ada tulisannya 20 menit maksimal, tapi saking sornya rasa dia yang khutbah itu, akhirnya demikianlah. Tapi demikianlah cuma ingatin, dia udah lupa. Waktu kita cuma 15 menit, orang mau berangkat kerja, 30 menit khutbahnya kelamaan. Jangan Bapak enggak ingatin, biarin aja lah. Enggak, daripada jamaah kabur duluan. Gitu ya. Oke, balik yang ketiga, yang berapa Pak? Yang ketiga. Tadi yang kedua adalah ilmu yang tadi diajarkan. Yang ketiga, ilmunya tak diamalkan. Ini lebih zolim lagi nih. Macam saya ini Pak. Di sini dosa saya yang banyak Pak Haji Asmin. Saya sudah belajar dan saya sudah mengajar, tapi saya tidak mengamalkannya. Zolim saya. Zolim terhadap diri
sendiri saya ini Pak zolim ini, dan saya juga zolim kepada Bapak sekalian. Kenapa? Seakan-akan saya sudah mengamalkannya. Kalau Pak Tanjung itu udah amalnya, sholat tahajudnya udah paten lah, sedekahnya kan udah diajarin kemarin. Dosanya para ustadz ini kebanyakannya adalah banyak cakapnya, kurang amal. Kalau ceramah sholat tahajud paseh kita, giliran ngamalin. Alamak, ini kita susahnya. Ini susahnya. Dan ilmu itu baru disebut ilmu kalau dia diajarkan dan diamalkan. Jadi jangan mentering kali yang berilmu itu, profesor doktor, tapi tak diamalin ilmunya, belum dihitung dia sebagai orang berilmu. Kalau ilmunya belum diajarkan dan diamalkan. Percayakan Pak, Ibu, mana lebih banyak ilmu kita daripada amal? Kira-kira banyakkan mana nih yang Ibu tahu, yang Ibu ilmunya ada daripada amalnya? Lebih banyak ilmu kita, karena tidak semua yang kita tahu kita amalkan kan Pak. Tapi jangan juga banyak amalnya tak ada ilmunya, salah juga. Pokoknya beramal aja kita, ilmunya nanti nggak bisa. Kalau amal tak berilmu ditolak. Iya kan? Pokoknya saya mau beramal aja dah. Enggak. Zakat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, semua ada ilmunya. Dan kalau beramal itu harus ada ilmunya. Kalau ada ilmunya amalnya benar. Kalau tak ada ilmunya amalnya salah. Maka tak boleh kita taklid. Pokoknya udahlah sholat aja, Allah Akbar. Baca Fatihahnya gimana? Ikut imam aja. Semuanya imam. Enggak bisa. Mau naik haji harus ada ilmunya. Ya Ustaz ya. Baik. Terakhir yang keempat, ilmunya disalahgunakan. Ini zolim Pak. Terakhirnya sebutkan ilmu yang disalahgunakan. Apa maksudnya? Punya ilmu tapi justru membuat kerusakan. Disalahgunakan ilmunya. Sebenarnya kan ilmu tentang bom itu kan bagus kan Pak Haji, ada manfaatnya itu. Tapi kalau dibikin bom atau nuklir menghancurkan, disalahgunakan. Ya kan? Akhirnya bom yang ditemukan justru membunuh manusia. Ya kan? Punya ilmu dia tentang komputer, canggih teknologinya. Kan mestinya kan dengan ilmu itu kan berguna. Tapi justru dengan punya ilmu teknologi, apa yang dilakukannya? Membobol rekening orang di bank. Kan ilmunya tinggi itu Pak. Para pembobol itu kan ilmu kelas tinggi. Mau luar biasa. Bayangkan Pak sekarang Pak, kita jangan aman-aman kali punya uang di deposito itu Pak. Semua data kita sudah dipegang orang. Dan yang paling mengerikan ibu-ibu, ibu nggak pernah pinjam, nggak pernah online, judi online segala macam tuh, Shopee apa tuh, yang iya yang begitu online tuh, judi online, pinjam online, nama kita sudah diambil orang Pak. Nama ibu kandung saya orang udah tahu, datang telepon Hasan Basri Tanjung, betul, tanggal lahir sekian, betul. Ini betul, nama ibu kandung bapak ini, iya. Siapa kita tak percaya ibu kandung kita udah meninggal puluhan tahun yang lalu, dia tahu. Beryakin kita, ternyata digunainya pinjaman online. Tahu ada tagihan 1 bulan 5 juta. Cuman tak bunuh diri kan Pak? Itu ilmunya disalahgunakan. Zolim. Termasuk ilmunya baru lagi berilmu dia, berani dia menuduh orang masuk neraka. Mentang-mentang punya ilmu dibilangnya kita sesat, masuk neraka. Tiap kali mengaji kerjanya menuduh orang aja. Bid'ah dolala finnar. Kau ahli bid'ah, dolala finnar. Ilmu itu bukan untuk menyudutkan orang, tapi untuk mencerdaskan orang. Gitu. Jadi kalau punya ilmu, kerjaannya apa? Menuduh kita yang tidak sepaham sama dia. Nah, masuk neraka kau. Kau ahli bid'ah, yang ahli sunnah cuma kami aja. Yang kunut, kunut nih bid'ah dolala finnar. Semua kita di sini masuk neraka Pak, gara-gara kunut kita tadi. Ada orang menuduh itu? Adalah. Yang sebelah sana itu tuh, yang suka nuduh-nuduh bid'ah itu, kita tahlilan Pak, masuk neraka. Ya kan Pak Haji? Kita Isra Mi'raj, neraka kita. Maulid Nabi kita, bid'ah dolala finnar. Cuma mereka aja yang masuk surga. Cuma kalau kita masuk neraka semua. Itu namanya ilmunya disalahgunakan. Ilmu itu untuk mencerdaskan.
Alhamdulillah pas 45 menit. Alhamdulillah. Bapak sekalian, terakhir kesimpulannya adalah tak cukup kita hanya berilmu, apalagi kalau tak berilmu, Pak. Maka tadi di awalnya itu yang pertama tadi tak mau mencari ilmu zolim. Jadi kalau gitu cari ilmu, belajar sampai tua. Tuh Pak Haji yang dua nih, paling tua nih. Nah, masih belajar. Kenapa? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai mati belajar, karena pahala yang belajar itu paling besar. Terus belajar kita. Kalau sudah punya ilmu, ngajar. Kalau sudah ngajar, amalkan. Baru setelah itu jangan salah gunakan. Cerdaskan orang supaya mau terus belajar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, beradab. Kita semua mati dalam keadaan berilmu, dalam keadaan belajar, sehingga amal ibadah kita ini 1-2 ayat Quran kita baca, 1-2 kalimat yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di yaumil akhir, dan kita dikumpulkan dengan rombongan para nabi as-siddiqin as-syuhada as-sholihin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan selawat sebagai penyempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alafu minkum. Dan itu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang sebuah masalah kezaliman